Halo, jumpa lagi dengan saya Pastor RD MSF. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan katekesi singkat dan temanya adalah tentang neraka. Apa itu neraka dan siapa yang akan ke sana? Neraka. Apa itu neraka? Neraka adalah tempat hukuman abadi. Di sana terdapat Gehenna. Gehenna adalah api abadi, api yang menyala terus sepanjang masa, api yang membakar jiwa-jiwa yang berdosa. Api itu tidak terpadamkan, api yang menjadi tempat orang-orang yang berbuat dosa selama hidupnya. Tuhan Yesus mengatakan tentang Gehenna ini. Tuhan mengatakan, "Enyalah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal." Matius bab 25 ayat 41. Tuhan juga mengatakan bahwa Ia akan mencampakkan mereka yang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Siapa yang akan masuk neraka? Yang akan masuk neraka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat. Jadi, mereka yang memiliki dosa berat, tetapi belum sempat bertobat, lalu kemudian meninggal. Dosa berat adalah suatu pelanggaran berat yang merusak kasih di dalam hati manusia. Suatu pelanggaran yang melawan hukum Allah. Suatu pelanggaran yang memalingkan diri dari Allah dan mengganti Allah dengan sesuatu yang lebih rendah. Itu adalah dosa berat. Kita melihat diri kita, apakah dalam diri kita masih ada dosa berat atau sudah tidak ada lagi? Supaya bebas dari dosa berat, maka orang yang berdosa berat itu membutuhkan kasih Allah. Dan harus ada usaha dari dirinya sendiri berupa pertobatan hati yang diperoleh melalui sakramen pengakuan dosa. Maka bertobat selagi masih hidup. Ketika kita masih memiliki nafas, pikirkanlah tentang pertobatan. Pertobatan hati melalui pengakuan dosa. Karena kalau mati dalam dosa berat, atau orang yang mati dalam dosa berat, kalau tidak bertobat, maka orang itu akan mati dalam keadaan dosa berat. Kalau dia mati dalam keadaan dosa berat, kemana dia akan pergi? Jadi orang yang mati dalam dosa berat, dalam keadaan dosa berat, kemana ia akan pergi? Di sana dikatakan bahwa setelah kematian, orang yang mati dalam dosa berat, jiwa mereka langsung masuk ke dalam neraka. Mereka mengalami siksaan neraka. Mereka terbakar jiwa dan raganya dalam api abadi, Gehenna. Penderitaan mereka yang paling besar dalam api neraka adalah terpisah selama-lamanya dari kasih Allah. Mengapa? Karena hanya dalam Allah manusia menemukan kehidupan dan kebahagiaan. Karena kita semua diciptakan untuk bersatu dengan Allah. Dan di dalam hati kecil kita
hati yang paling dalam terdapat kerinduan untuk bersatu dengan Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari neraka? Kita harus mempergunakan kebebasan kita secara bertanggung jawab demi keberadaan kita kelak, demi keberadaan abadi kita, supaya kita masuk surga. Lalu kita juga harus bertobat. Kita harus bertobat. Ini hal yang sangat penting karena banyak umat yang enggan mengaku dosa karena mereka mengatakan bahwa pastor itu juga kan manusia. Mengapa harus mengaku dosa kepada mereka? Berjuanglah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya." Jadi, untuk masuk surga harus berjuang. Sedangkan untuk masuk neraka tidak perlu berjuang, karena pintu ke neraka itu sangat lebar. Pintu ke neraka itu gampang, sedangkan ke surga susah. Oleh karena itu, berdoalah terus dan bertobatlah terus-menerus. Kita tidak merencanakan yang namanya dosa berat, tetapi kalau sudah terlanjur jatuh, maka bertobatlah dengan pengakuan dosa. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1037 dikatakan, tidak ada seorang pun ditentukan terlebih dahulu oleh Tuhan supaya masuk ke dalam neraka. Jadi kita semua dari awal sudah ditentukan untuk masuk surga. Hanya pengingkaran secara sukarela terhadap Tuhan, yaitu di mana orang mempertahankan dosanya itu sampai akhir hayatnya, akan masuk ke dalam neraka. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada katekese kita berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan tetap bahagia. Sukses untuk Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.